Allahu Akbar. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini itu kita lagi panen pepaya. Ini tuh panen pepaya tetangga yang sudah rubuh. Ternyata pepaya itu dibuang. Jadi daripada dibuang, ayo kita olah aja ya. Mau diolah jadi apa? Yuk langsung ikutin. Nah, ini pepayanya sudah kita kupas bersih. Setelah itu ini mau dipasat. Pasat itu apa sih ya? Diparut ya? Apa gimana ya? Pokoknya intinya dipasat ya. Sedangkan untuk pasatannya, ini aku pakai alat yang sederhana seperti ini, itu cuma 10.000 aja alatnya. Tapi sudah dapat beberapa alat gitu ya. Ada yang bulat, ada yang parutan, ada yang pasatan kecil kayak gini. Cuman untuk pasatan yang besarnya itu lagi ada di mama, jadi ya udah deh aku pakai yang kecil ini. Nah, ini dia tadi hasil dari pasatannya. Ini langsung dicuci lagi. Setelah dicuci baru deh direbus. Untuk rebusannya jangan takut kalau sudah posisinya seperti ini, karena ini nanti makin lama itu bakalan makin menyusut. Jadi ya udah deh kita tunggu ini sampai lunak, benar-benar lunak. Nah, setelah semuanya menyusut dan ini sudah lunak banget, dan ini dia hasilnya setelah kurang lebih hampir 45 menitan kita rebus. Ini tuh sudah pas banget untuk kelembutannya. Untuk kelembutannya kalian bisa tes sendiri pakai jari, jadi itu tinggal dipitesin aja gitu ya. Kalau sudah lembut itu pitesnya enak, tapi kalau susah masih dipitesin ya udah berarti kita langsung lanjut untuk direbus lagi. Lanjut ini setelah semuanya diangkat, kita tiriskan. Jangan lupa sambil ditekan-tekan supaya airnya itu keluar. Nah, ini aku tambahkan air dari keran lagi karena ini mau aku peras. Jadi tadi itu kan masih panas banget. Jadi udah aku tambahin lagi air. Nah, kalau kondisi merasnya seperti ini tuh bisa lebih cepet untuk kita peras. Jangan lupa peras semuanya sampai benar-benar airnya itu nggak ada atau berkurang gitu ya. Karena ini mau kita tumis, jadi kita pengen tumisannya itu keset gitu, nggak ada air sama sekali. Sedangkan kalau dalam kondisi belum diperas itu sudah langsung ditumis, itu bakalan banyak airnya gitu loh. Jadi nanti pas saat dieksekusi malah kayak banyak-banyak berair gimana gitu. Dan ini setelah diperas semuanya, kita sisihkan dulu dan ini dia hasilnya. Ini tuh lumayan banyak ya untuk hasilnya. Dan untuk bumbunya sendiri ada bawang putih, juga ada merica. Itu aja sih, bawang putih sama merica. Untuk bawang putihnya ini aku blender dan juga siapin udang secukupnya. Untuk udangnya ini aku ada udang yang gede-gedenya kayak gini, tapi gak apa-apa. Tapi lebih enak pakai udang yang kecil aja sih, karena hasilnya nanti lumayan banyak. Tapi terserah sih, kalau ini juga enak, sama-sama enak. Ini udangnya mau aku kupas, kemudian aku potong-potong sesuai selera. Dan ini lanjut mau numis untuk bumbuan si pepayanya. Jadi bawang putih yang sudah dihaluskan kita tumis sampai harum. Jangan lupa tambahkan lada bubuk. Jadi kalau kalian ada lada bubuk ya bisa langsung tambahkan. Kalau nggak ada lada yang bulat-bulat gitu yang bisa diulek. Tambahkan udang. Tadi udangnya sudah dipotong, dibersih-bersihkan juga. Itu udangnya sudah dipotong dadu juga, jadi langsung kita masukin. Kita masak sampai udangnya itu agak matang. Di sini ada bekas air blenderannya gitu, jadi eman-eman aku tambahkan air, kemudian aku masukkan lagi ke penggorengan. Jangan lupa tambahkan penyedap, garam, gula secukupnya. Nah, ini udangnya kelihatan banget ya, menul-menul gitu loh. Ini tuh enak banget. Ini nanti bumbunya akan kita campurkan ke pepayanya. Nah, ini aku sudah blender juga kelapanya untuk ngebuat santan. Jadi ini untuk santan kuahnya. Kalau kalian nggak pengen marut-marut kelapa atau nggak pengen meres-meres kelapa, kalian bisa pakai kelapa instan ya. Karena di sini aku pakai Signora blender serbaguna gitu. Jadi aku ada sisaan kelapa gitu. Jadi tinggal di blender aja deh, sudah selesai. Jadi deh santannya jadi lebih instan gitu, jadi gak pakai marut-marut lagi, gak pakai meres-meres lagi, semuanya sudah instan.
Selanjutnya ini mau buat adonan. Ini ada adonannya itu dari tepung. Aku pakai 1 kilo tepung. Dan juga ada kurang lebih 250 gram tepung kanji. Nah, adonan ini aku pengen buat adonan kulit dadar. Nah, untuk adonan 1 kilo tepung seperti ini biasanya sih dapat hasil kurang lebih 40 sampai 50 lembar. Itu kalau dalam kondisi agak tebal, tapi kalau lumayan tipis itu bisanya lebih banyak lagi. Dan untuk ketebalannya ini bisa kalian sesuaikan dengan kondisi masing-masing ya. Kalau yang suka tebal silakan ditebalkan, yang tipis bisa ditipiskan. Dan silakan tambahkan air secukupnya. Itu tuh adonannya sampai kekentalannya itu sedikit agak ya seperti adonan biasanya sih, adonan lumpia gitu. Jangan lupa tambahkan 1 telur. Ini kuningnya mau aku pisahin 1 sendok. Kuningnya aku sisahin dan separuhnya lagi aku masukin ke dalam tepungnya. Nah, untuk apa sih kuning telurnya ini? Nah, kuning telurnya ini aku akan tambahkan dengan minyak. Nah, minyaknya ini nanti yang akan berfungsi menjadi aroma tambahan untuk si dadarnya. Kalau memang dirasa masih kental, silakan tambahkan air sampai sesuai selera ya. Siapkan teflon, ini kurang lebih ukurannya sekitar 22 cm. Nah, sebelum kita masukin dadar, kita olesin dulu pakai minyak dan telurnya. Nah, ini aromanya biasanya sih aromanya agak berbeda dan khas gitu ya. Untuk si dadarnya sendiri, ini tuh bumbunya cuma pakai bawang putih sama garam aja. Jadi untuk rasa dari si dadarnya itu cuma bawang putih sama garam doang. Dan ini seperti biasa kalau buat dadar di awal itu pasti dicicipin. Dan alhasil ya udah dia embat itu semua dadarnya. Nah, untuk pembuatan dadarnya sendiri, tiap kali kita mau dadar kita olesin dulu si minyak sama telurnya. Ini juga ngebantu supaya dadarnya itu nggak saling lengket. Sembari kita menunggu dadarnya, kita juga mau buat isiannya. Nah, isiannya itu dari pepaya yang tadi kita masukin sama si bumbu udangnya. Kita masukin sedikit demi sedikit dulu supaya nanti hasilnya nggak satu yang paling banyak bumbunya, sedangkan satu lainnya masih nggak ada bumbu. Nah, ini sambil ngasih makan adik Via lagi makan siang. Jadi seperti itu ya, dan adik Via tuh memang seneng banget sama adonan dadar ini. Jadi tiap kali ada yang buat kayak gini pasti adik Via bakalan nimbrung. Lanjut ini mau ngebuatin isiannya dulu. Untuk isiannya cukup diaduk-aduk seperti ini ya, kita tambahkan bumbunya lalu lanjut aduk-aduk. Aduknya ini bakalan lebih rata kalau kalian aduk pakai tangan. Nah, untuk di video kali ini aku gak tunjukin pakai tangan ya, takut kalian gimana gitu nontonnya. Jadi cukup diaduk-aduk aja sampai semuanya rata. Dan seperti biasa adik Via kalau sudah dapat itu dia tuh bakalan kabur dan bakalan meninggalkan makan siangnya. Nah, seperti ini ya, kita langsung lakuin semua dadarnya sampai selesai. Nah, untuk cara yang kedua kalian bisa langsung balik gitu ya. Dan itu santan tadi yang kita buat, kita tambahkan dengan adonan si tepung dadarnya. Ini supaya lebih kental aja dan hasilnya itu lebih gurih. Kalau kalian lupa untuk ngasih adonan dadarnya itu, bisa kok ditambahkan dengan tepung biasa gitu. Cuman ya gitu, tambahkan sedikit terigu aja gak apa-apa. Jangan lupa tambahkan gula dan garam. Ini tuh rasa santannya itu sedikit agak manis ya. Jadi untuk takaran gulanya itu sedikit agak ditambahkan. Misalnya 3 sendok garam, untuk gulanya tambahkan 4 sendok garam gitu ya. Jadi tambahkan sedikit dari takaran si garamnya. Jadi rasanya tuh agak sedikit manis gitu. Tapi nggak manis yang manis banget, cuma sedikit agak manis aja gitu. Ada rasa gulanya. Dan alhamdulillah ini adonan dadarnya juga sudah selesai. Tinggal kita ngeadon dadaran terakhir. Ini tuh adonannya tuh khas banget ya aromanya, karena untuk minyaknya itu sudah dicampur sama si telurnya gitu, kuning telur. Jadi ada aroma telur-telur gimana gitu untuk dadarnya di sini. Terakhir ini kuahnya kita masak sampai di kekentalan yang seperti di video ya. Nah, ini kentalannya sudah cukup dan ini benar-benar enak banget. Dan ini sebagai penutupan kita mau tumis lagi untuk si pepayanya.
Jadi pepaya yang tadi yang sudah kita aduk-aduk itu sebenarnya langsung bisa kita masak atau bisa langsung kita gulung. Cuman karena ini supaya lebih awet aja, jadi aku pengen masakin lagi sampai benar-benar semuanya panas dan benar-benar semuanya tercampur. Dan selanjutnya siapkan daun jeruk sama cabai. Nah, untuk daun jeruk sama cabainya kita iris-iris seperti ini. Untuk daun jeruknya diiris setipis mungkin dan untuk cabainya juga diiris sesuai dengan selera. Diiris serong-serong gitu loh. Ini tuh hanya sebagai hiasan aja dan juga sebagai penambah selera. Untuk di awal ini santannya mau aku bungkus-bungkusin dulu supaya nanti itu lebih mudah dan lebih gampang. Dan ini dia hasilnya. Jatuh. Dan ini dia hasilnya ya. Hasilnya ini kurang lebih ada berapa sih? Ini sebenarnya masih kurang, tapi ya gak apa-apa lah, nanti nyusul. Dan ini semuanya sudah siap. Karena tadi itu aku buat dadar ini secara dibalik, jadi pas saat mau ngebungkusin isiannya itu juga harus dibalik. Nah, setelah dibalik seperti ini, kita isi dengan isian pepaya tadi. Jangan lupa udangnya juga dikasih 1 biji ya. Jadi tiap satu dadar itu ada 1 udang. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Silakan lakukan sampai selesai. Untuk kerjaannya itu seperti yang ada di video ya. Dan seperti biasa adik Via selalu minta. Jadi cukup 1 udang aja di tiap 1 dadarnya. Tapi terserah kalian sih ya. Kalau mau pengen 2 udang, 3 udang terserah. Ini tuh supaya semua dadar itu kebagian sama udangnya. Tapi tetap ya, mau kita bagi secara apapun pasti nanti akhir-akhirnya bakalan nggak ada itu udangnya. Dan ini dia adalah khas suguhan dari Sumenep. Ini yang dinamakan mento. Kalau di Sumenep itu namanya mento ya. Mento itu ya isinya seperti ini gitu, dadar gulung gitu diisi sama pepaya. Dan untuk tumisan pepayanya sendiri itu bisa kita jadikan lauk juga. Jadi mau dilaukin sama nasi itu enak banget. Dan ini dia hasil dadarnya. Tadi juga sudah dibagi-bagiin ke beberapa styrofoam dan nanti juga ada beberapa wadah-wadah yang harus dibagiin karena ini mau dibagiin ke tetangga juga. Dan juga sama keluarga-keluarga mamah dan juga mertua. Nah, kalau sudah selesai semuanya, kita tabur-taburin aja pakai si daun jeruknya dan juga kita berikan irisan cabai. Nah, ini hasilnya cantik banget ya. Dan langsung kita kasih kuahnya di sampingnya dan ini dia hasilnya. Jangan lupa tambahkan bawang goreng. Kalau kalian yang suka bawang goreng, itu bawang goreng hanya penambah aroma saja. Sebenarnya untuk taburan-taburan seperti ini tuh ditaburkan ketika sudah diberikan kuah kentalnya ya. Jadi setelah disiram kuah kental, baru deh kita taburi si tabur-taburannya. Nah, ini dia beberapa suguhan yang sudah kita siapkan. Ini untuk dibagi-bagikan ke tetangga dan juga keluarga mama. Dan ini dia, kita sudah nyampe di rumah mama. Dan ini mama langsung ngerasain ternyata katanya enak. Dan juga tante Yuni juga ngerasain ternyata sih enak. Alhamdulillah ya. Terima kasih yang sudah menonton video aku. Semoga bermanfaat. Silahkan kalian coba. Untuk resep lengkapnya ada di deskripsi box. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.